Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Seleksi kompetensi dasar SKD atau TKD untuk seleksi P3K ataupun seleksi CPNS terdiri dari 3 tes karakteristik pribadi atau TKP terdiri dari 20 aspek, tes intelijensia umum terdiri dari 11 aspek, tes wawasan kebangsaan terdiri dari 16 aspek. Nah, untuk video kali ini kita akan fokus pada tes karakteristik pribadi. Yang ketiga, kita beri inisial TKP 03 yang di dalamnya terdiri dari aspek inisiatif, aspek kreatif, dan inovasi, serta aspek ketekunan. Nah, tentu saja Anda harus melengkapi pengalaman belajar Anda dengan mengklik link-link materi lainnya pada keterangan di deskripsi video. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Anda yang membutuhkan informasi ini. Rutinitas pekerjaan ASN baik P3K maupun PNS dalam melayani publik sangatlah banyak. Tentunya diperlukan sifat tekun dalam diri, sehingga tidak mengherankan apabila tes ASN ya baik P3K maupun CPNS, terutama dalam tes TKP, terdapat soal yang menguji aspek ketekunan. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketekunan seseorang. Indikasinya adalah mempunyai performa kerja yang kontinu atau terus-menerus dan berkesinambungan, mampu mengerjakan tugas-tugas rutinnya dengan baik tanpa bosan, tetap menjaga kualitas pekerjaan, tidak terlalu sering ganti-ganti pekerjaan dalam waktu yang relatif dekat, apalagi saat ganti pekerjaan ternyata hasil dari pekerjaan sebelumnya tidak terlalu bagus kualitasnya. Memiliki karakter tekun ini sangatlah penting bagi Anda karena tugas rutin Anda harus dikerjakan dengan baik untuk mendukung tujuan dari instansi tempat Anda bekerja. Tips untuk aspek ketekunan ini adalah pahamilah bahwa bekerja adalah ibadah, ikhlas menerima pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya tanpa pamrih. Mau membantu pekerjaan rekan yang lain, cobalah untuk melaksanakan pekerjaan dengan suasana hati yang riang, sesekali bisa diselingi dengan mendengarkan musik yang bisa membangkitkan semangat kerja, asalkan tetap fokus pada pekerjaannya. Cobalah untuk berusaha mengerjakan suatu pekerjaan dengan rajin. Nah, contoh soal terkait dengan aspek ketekunan. Setelah berhasil menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh atasan di kantor, biasanya saya akan melakukan pekerjaan selanjutnya, apalagi melihat rekan-rekan saya belum selesai mengerjakan pekerjaannya, pasti saya akan menawarkan bantuan ke mereka. B. Istirahat dulu. Hal itu biasa dilakukan agar tetap bugar dalam bekerja. C. Meneliti pekerjaan tersebut masih ada kekeliruan atau tidak, lalu melakukan aktivitas lain. D. Mengakses situs jejaring sosial semacam Facebook untuk mengetahui kabar terbaru dari kerabat dan kawan saya. Membaca koran terbitan hari ini agar update. Nah, pembahasan mengenai soal tersebut untuk jawaban A, melakukan pekerjaan selanjutnya, apalagi melihat rekan-rekan saya yang belum selesai melakukan pekerjaan, pasti saya akan menawarkan bantuan. Skornya ini 4, mampu menunjukkan pribadi yang tekun. B. Istirahat dulu. Hal itu biasa dilakukan agar tetap bugar dalam bekerja. Ini skornya 3. Istirahat diperlukan di sela-sela jam kerja, namun ada waktu istirahat yang sudah ditentukan oleh kantor. Jadi artinya istirahat di luar waktu istirahat adalah hal yang kurang bijaksana. Meneliti pekerjaan tersebut masih ada kekeliruan atau tidak, lalu melakukan aktivitas lain. Nah, ini adalah skor yang paling tinggi, menunjukkan pribadi yang tekun bekerja, teliti dan bertanggung jawab. Ada nilai lebih ya, meneliti pekerjaan, ada kekeliruan atau tidak, lalu melakukan aktivitas lain. Lebih baik melakukan evaluasi, jadi evaluasi ya titik beratnya setelah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, daripada harus mengerjakan berulang-ulang kali karena ada kesalahan.
Untuk jawaban D, mengakses situs jejaring sosial semacam Facebook ya, untuk mengetahui kabar terbaru dari kerabat dan kawan. Ini skornya paling rendah karena ini merupakan urusan pribadi yang sebaiknya dikerjakan di luar jam kerja, tentunya dengan tidak menggunakan fasilitas kantor. E, membaca koran terbitan hari ini agar update. Ini skornya 2. Update berita adalah hal yang wajar, namun sebaiknya tidak dilakukan pada jam kerja. Soal berikutnya, seringkali saya dinilai sebagai orang yang titik-titik oleh rekan-rekan kerja di kantor. A, memiliki ketekunan dalam melakukan pekerjaan rutin. B, kurang tekun dalam apapun. C, tekun menyelesaikan tugas walaupun perlu lebih banyak waktu. D, mudah bosan dan jengkel dengan pekerjaan yang di luar kebiasaan. Sering marah terhadap pekerjaan yang tidak beres. Pembahasan mengenai soal tersebut ya, jawaban A, memiliki ketekunan dalam mengerjakan pekerjaan rutin, itu adalah skor yang tertinggi. Jika rekan-rekan menilai Anda memiliki ketekunan dalam melakukan pekerjaan rutin, maka jangan sombong. Setelah itu tetap mempertahankan kinerja atau lebih baik lagi. B, kurang tekun dalam apapun, berarti skornya paling rendah. C, tekun menyelesaikan tugas walaupun perlu lebih banyak waktu, berarti skornya 4, mendapat penilaian tekun oleh rekan-rekan, artinya sudah baik. Setelah itu tingkatkan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan rutin. D, mudah bosan dan jengkel dengan pekerjaan yang di luar kebiasaan, skornya 3. Bosan dan jengkel dengan pekerjaan yang di luar kebiasaan akan berangsur pudar jika Anda mengerjakan secara rutin dan tekun. E, sering marah terhadap pekerjaan yang tidak beres, skornya 2. Sikap sering marah kurang tepat apalagi saat pekerjaan tidak beres. Baiknya lakukan evaluasi menyeluruh daripada mesti marah-marah. Aspek berikutnya adalah aspek kreativitas kerja dan inovasi, bertujuan untuk mengukur apakah Anda memiliki kreativitas atau daya cipta untuk membuat sesuatu yang baru atau inovasi. Inovasi dapat berupa benda secara fisik, cara melakukan sistem yang akan digunakan ataupun hal lain ya. Seseorang yang membuat inovasi akan terindikasi bahwa inovasi yang ditemukan memiliki sifat keterbaruan, sifat optimal, kelebihan tertentu jika dibandingkan dengan yang lama, misalnya sistem yang ditemukan lebih baik. Nah, tipsnya adalah berani mencoba mengerjakan suatu rutinitas dengan cara yang berbeda dari biasanya, misalnya pergi ke kantor dengan rute atau kendaraan yang berbeda. Melatih diri memikirkan suatu ide yang belum pernah terlintas dalam benak atau thinking out of the box, menyelesaikan masalah dengan cara yang optimal, selalu menyiapkan rencana cadangan, perbanyak referensi membaca, latihlah untuk bertukar ide dan gagasan dengan orang lain yang lebih ahli dan mau menerima masukan. Contoh soal yang terkait dengan kreativitas dan inovasi. Pada rapat kerja yang diselenggarakan secara terbatas, saya mengajukan suatu usulan di forum rapat tersebut. Namun, usulan itu dikritisi oleh atasan saya dengan alasan usulan saya kurang tepat. Sikap saya, A, merasa sangat kecewa. Saya mengira kedekatan dengan atasan mampu membuat usulan saya diterima. B, kecewa dan segera berusaha melupakan hal tersebut karena menurut saya itu hal yang sangat memalukan. C, saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerima. D, mencari alternatif usulan lain yang lebih cepat. E, usulan yang ditolak seperti itu sudah sering kali terjadi pada saya. Bahasan mengenai jawaban dari pertanyaan tersebut adalah jawaban yang pertama, A, merasa sangat kecewa. Saya mengira kedekatan dengan atasan mampu membuat usulan saya diterima. Ini skor yang terendah. Kecewa adalah hal yang wajar dan memanfaatkan kedekatan dengan atasan untuk alasan apapun tidak bisa dibenarkan. Jawaban B, kecewa dan segera berusaha melupakan hal tersebut karena menurut saya hal itu yang memalukan, adalah hal yang memalukan. Skornya 2. Kemudian C,
C. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerima. Ini skornya 3. Usulan yang disampaikan tidak harus diterima oleh forum. Adanya penolakan adalah wajar. Mengemukakan alasan atau pembenaran atas usulan juga hal yang wajar. Namun bersikeras agar tetap diterima adalah hal yang keliru. Nah, selanjutnya D. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Ini skor yang paling tinggi. Dengan mencari alternatif usulan yang lain, maka melatih diri untuk lebih kreatif dalam memunculkan inovasi. E. Usulan yang ditolak seperti itu sudah sering kali terjadi pada saya. Ya, perlu disikapi bahwa penolakan adalah ujian agar Anda lebih kreatif lagi dalam memberikan usulan inovatif. Ya, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Soal berikutnya, ketika sedang melakukan acara outbound, sebelum dimulai acara biasanya pelatih memberikan arahan. Saat pemberian arahan tersebut, tampak dengan jelas tali sepatu pelatih lepas dari ikatannya. Hal ini sangat mengganggu jalannya pengarahan, namun setelah ditunggu beberapa saat tampaknya tak ada yang berani memberitahu pelatih mengenai hal tersebut. Sikap saya sebaiknya A. Menuliskan pesan ke secari kertas dan memberikannya ke pelatih mengenai hal tersebut. B. Terpaksa mengingatkan karena peserta yang lain tidak ada yang bertindak. C. Meskipun hal itu mengganggu konsentrasi saya saat mendengarkan arahan pelatih, saya tidak mau mengambil risiko dengan memberitahunya karena bisa jadi yang terganggu hanya saya saja, sedangkan peserta outbound bisa jadi tidak terganggu, ya, sambil berharap ada peserta lain yang mengingatkan saya. Tidak memberitahu dengan alasan bisa saja pelatih tersinggung jika diingatkan hal-hal yang kecil. E. Mengawasi pelatih jika mulai terlihat terganggu saat jalan, baru saya beritahu bahwa tadi tali sepatunya longgar sambil mengingatkan beliau lebih hati-hati. Pembahasan untuk soal ini, jawaban yang paling tepat atau skor yang tertinggi menuliskan pesan ke secari kertas dan memberikannya ke pelatih mengenai hal tersebut, menunjukkan cara mengingatkan yang kreatif, yaitu meminimalisir yang diingatkan menjadi tersinggung, malu, atau dipermalukan di depan umum. B. Terpaksa mengingatkan karena peserta lain tidak ada yang bertindak. Nah, semestinya mengingatkan tidak perlu ada rasa keterpaksaan. Selanjutnya, meskipun hal itu mengganggu konsentrasi, saya saat mendengarkan arahan pelatih, saya tidak mau mengambil risiko dengan memberitahunya karena bisa jadi yang terganggu hanya saya saja. Nah, ini skornya 2, merupakan tindakan yang kurang berani dan tidak kreatif karena menunggu ada orang lain yang memulai terlebih dahulu. D. Tidak memberitahu dengan alasan bisa saja pelatih tersinggung jika diingatkan hal-hal yang kecil. Skornya ini adalah skor yang terendah, yaitu merupakan tindakan pembiaran. E. Mengawasi pelatih jika mulai terlihat terganggu saat jalan, baru diberitahu bahwa tadi tali sepatunya longgar. Skornya adalah 3, ya, cara yang kreatif namun kurang tepat karena mesti menunggu baru ada tindakan. Kemudian ya, terkait dengan perubahan atas tindakan, ya. Ini daya inisiatif, ya, terkait dengan inisiatif, maka tipsnya adalah buka pikiran Anda, perbanyak wawasan, berlatihlah berpikir cepat, detail, logis, dan terstruktur, jadilah pendengar yang baik, jadilah yang pertama memberikan ide-ide segar dalam pekerjaan, jadilah pribadi yang aktif, jangan hanya diam atau menunggu perintah atasan saja. Contoh pertanyaan, ya, untuk aspek inisiatif. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk tahun anggaran depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon saya, A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. B. Mengurungkan diri mengajukan suatu ide kegiatan karena biasanya orang yang mengajukan ide akan dipilih sebagai penanggung jawab kegiatan sehingga pekerjaan saya akan bertambah banyak. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. D. Mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan namun
tergantung situasi dan kondisi. Ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima. Bahasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nanti ide tersebut belum diterima. Ini skor yang tertinggi yang menunjukkan tingkat inisiatif tinggi. B. Mengurungkan diri mengajukan suatu ide kegiatan karena biasanya orang yang mengajukan ide akan dipilih sebagai penanggung jawab. Ini adalah skor terendah karena menunjukkan sikap pasif tanpa inisiatif. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. Skornya 4, menunjukkan sifat inisiatif, kurang karena perlu paksaan dari pimpinan. D. Mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan namun tergantung situasi dan kondisi. Ini skornya 3, mengajukan ide pada dasarnya tidak pernah salah sehingga tidak perlu terlalu banyak pertimbangan. Jika terlalu banyak pertimbangan maka pada akhirnya tidak ada ide yang dilontarkan. Ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima. Ini skornya 2, termasuk rendah. Mengajukan ide pada dasarnya tidak pernah salah sehingga tidak perlu ragu meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. Soal yang kedua, pada akhir tahun kerja berjalan akan ditutup dengan acara bebas berupa outbound. Oleh karena itu dibentuklah tim outbound untuk mengurusi segala keperluan yang perlu disiapkan dengan saya sebagai salah satu anggota dari tim tersebut. Agenda pertama yang kami lakukan adalah menentukan lokasi outbound setelah menempuh perjalanan survei ke beberapa lokasi outbound. Saya mengajukan suatu usulan lokasi kepada atasan, namun usulan tersebut menurut atasan kurang tepat. Sikap saya adalah A. Merasa sangat kecewa karena semua usaha yang telah dikeluarkan B. Mencari alternatif usulan lokasi lain yang lebih tepat. C. Kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut, ikuti saja kemauan atasan. D. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar atasan mau menerimanya sebagai balasan yang setimpal dari usaha yang dikeluarkan. Ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi saya karena kendali penuh ada di atasan. Pembahasan untuk soal tersebut adalah A. Merasa sangat kecewa setelah semua usaha yang telah dikeluarkan ya. Ini skornya paling rendah. Kecewa adalah hal yang wajar, namun jangan sampai rasa kecewa yang berlebihan menjadikan pribadi yang suka mengeluh dan tidak punya inisiatif. B. Mencari alternatif usulan lokasi lain yang lebih tepat. Ini adalah menunjukkan skor yang tertinggi, yaitu menunjukkan sikap yang paling tepat, memiliki inisiatif tinggi. C. Kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut, ikuti saja kemauan atasan. Ini skornya 4. Kemudian D. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar atasan mau menerimanya sebagai balasan yang setimpal dari usaha yang dikeluarkan. Ini skornya adalah 2. Upaya pembenaran perlu didasari atas dasar yang jelas. Namun apabila ada upaya paksaan agar alasan dapat dibenarkan, itu adalah upaya yang kurang tepat. Ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi saya karena kendali penuh ada di atasan. Ini skornya 3. Ditolak adalah hal yang wajar. Apabila ditolak oleh atasan yang profesional tentunya ada alasan yang mendasar. Perlu dipahami penolakan tersebut sebagai upaya agar Anda ada usaha untuk memperbaiki.